Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada pada tema 1 buku pelajaran kelas 4. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita akan mulai menentukan yaitu kalimat utamanya. Jadi, kalimat utama itu apa? Kalimat utama itu ada di mana? Yuk, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Nah, kalimat utama itu ada di mana? Kalimat utama itu bisa satu. Kalimat utama itu ada di kalimat pertama atau namanya paragraf deduktif. 2. Kalimat utama ada di kalimat terakhir atau paragraf induktif. Yang ketiga, kalimat utama itu ada di kalimat pertama dan juga ada di kalimat terakhir, namanya paragraf campuran. Nah, sekarang cara menentukan kalimat utama. Yang pertama, baca paragraf dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jadi, harus kalian baca dulu ya secara teliti. Nah, yang kedua, cara menentukan kalimat utama, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya ada di akhir kalimat, di akhir paragraf tersebut. Atau disebut tadi apa kalau di akhir paragraf induktif. Yuk, sekarang kita akan belajar contohnya ya, langsung aja yuk. Di sini ada bacaan, Bu Lina bacakan dulu. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas, yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional, yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan budaya. Nah, kita lihat kalimat terakhirnya. Ada kata jadi. Jadi itu merupakan kesimpulan. Nah, kalau ada kata kesimpulan, jadi oleh karena itu, oleh sebab itu, berarti ini paragraf kalimat utamanya ada di akhir. Kalimat utama ada di akhir namanya paragraf induktif. Kenapa ada di akhir? Karena ada kata jadi. Oke, kita lanjutkan ya sekarang ya. Cara menentukan kalimat utama yang ketiga. Jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertama. Atau nanti kita namakan paragraf induktif. Kita lihat ya contohnya ya. Bu Lina bacakan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat kalimat terakhirnya apa? Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di kalimat terakhir ada penghubung nggak? Maka jadi dengan demikian oleh sebab itu tidak ada toh? Nah, karena di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung atau tidak ada kesimpulan, berarti pada paragraf ini kalimat utamanya ada di depan, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Jadi paragraf ini kalimat utamanya ada pada kalimat pertama atau disebut dengan paragraf deduktif. Nah, sampai di sini ya. Diingat-ingat dan dicermati benar-benar bagaimana cara menentukan kalimat utama dari suatu
paragraf. Setelah itu, kita sekarang akan belajar tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok disebut juga ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utamanya itu pendek. Gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama jika kalimat utamanya itu panjang atau sangat panjang. Jadi bisa disingkat supaya ketemu gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok itu tidak sepanjang kalimat utama jika kalimat utamanya itu panjang. Yuk sekarang kita akan belajar selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yaitu membaca paragraf dengan cermat. Jadi harus dibaca paragraf dengan cermat. Cari kalimat utama, cermati kalimat utama. Jika dapat diringkas, nah kalimat utamanya itu diringkas. Ini adalah contoh manakah gagasan pokoknya. Nah, kita lihat di contoh tadi, sudah kan? Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Kalimat utamanya itu panjang. Nah, untuk mengetahui gagasan pokok bisa kita singkat aja. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Kata ada salah satu dan lainnya itu bisa kita hilangkan. Kata hubung yang di dunia, nah itu bisa dihilangkan, diringkas menjadi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Oke, sekarang kita belajar gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini tidak bisa berdiri sendiri, beda dengan gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi gagasan pendukung itu yang mendukung gagasan pokok. Kita lihat contohnya ya. Tadi di depan sudah kita ketahui ini contoh paragraf. Paragrafnya namanya deduktif, sudah tahu kalimat utamanya dan sudah tahu gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya. Nah, karena ini gagasan pokoknya sudah kita ringkes, berarti kita bisa mencari gagasan pendukung. Gagasan pendukung ada di kalimat selanjutnya, yaitu negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Gagasan pokok pertama yang kedua, keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Itu gagasan pokok kedua. Yang ketiga, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Oke. Gagasan pokok paragraf pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, gagasan pokok dari kalimat pendukung yang kedua bisa kita lihat lagi, bisa kita cermati lagi. Kalimat yang kedua. Yang kedua itu berarti kalimat yang keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Yang ketiga, gagasan pendukungnya adalah pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang apakah kamu sudah memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jika sudah, nanti kerjakan tugas yang diberikan oleh bu guru ya. Nanti bisa diupload via Rubiko. Walaupun belajar di rumah, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan hafalan Qur'annya. Terima kasih dari Bu Lina. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.